Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang sekali live now. Halo semuanya yang terkasih dimanapun berada, puji dan syukur di hari yang baru ini, pesta senang, sukacita, bahagia banget bisa kembali menyapa Bapak Ibu terkasih. Pakai baju kuning ini seingat saya adalah sebentar ya, ada gangguan di Instagram. Puji Tuhan, harap sudah bisa normal kembali. Iya, saya lanjutkan. Ini adalah tanda kasih yang Pastor dapatkan dari saudara-saudara kita yang dari Papua, ya. Ini batik katanya kalau tidak salah ya dari Papua. Ada simbol-simbol cendrawasih. Saya juga dapat berkat dari salah satu anak Tuhan yang dipercaya petinggi dari Papua, semacam kayak apa, hiasan gitu cendrawasih, dan saya sudah pasang juga di tempat di mana melayani biar orang-orang Papua yang seringkali datang ke tempat kami melayani bisa melihat karya Tuhan, kebaikan Tuhan, dan cindera mata itu. Dan juga mengapa saya pakai baju khas Papua ini batik Papua kayaknya begitu ya, kalau tidak salah. Dan kebetulan juga karena hari ini kesaksian bagaimana Tuhan banyak melawat tanah Papua, orang Papua, Papua di hati, Papua diselamatkan, dan salah satu kesaksian sebentar ada yang nyata sekali bagaimana setelah didoakan dalam nama Yesus, air berkat ini menyembuhkan dari kelumpuhan. Puji Tuhan, dimanapun Anda berada, firman Tuhan mengasihi engkau dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahkan sampai di Sarawak saya disapa ya. Bahkan dari kota-kota lain di mana saja yang sudah live sama-sama saat ini, saudara-saudara bisa komentar. Saya coba bacakan ini yang sudah menerima lawan Tuhan, berkat-berkat doa dari kota mana saja Kak? Ada yang dari Samosir, puji Tuhan. Ada yang dari Bogor ya, apa Solo Baru tadi itu. Ada yang dari Waingapu, NTT, puji Tuhan. Ada yang dari Lampung, senang sekali ya. Saya juga menerima
kesaksian dari Cibubur, Jawa Timur, Jakarta Timur, Jayapura, hadir Papua. Halo kakak. Yang ada juga di Jogja, Medan, Horas, Tanjung Pinang. Ada di mana kak? Long Ikis. Itu Long Ikis kayaknya daerah Kaltim deh. Ya, ada juga yang dari Manado, Kote, Batam, Toraja, Kura Semangat, Tangerang, Surabaya, opo kabare rek, Kudus, Ambon, dan mana saja nih yang sudah bersama-sama. Halo, ada Bandung, Bekasi, Singapura juga menyapa, Taiwan, Nias, Malang, Pekanbaru, Pematang Siantar, dan ada dari Makassar kali ya, dan Payakumbuh mana itu tadi, Siantar, dan Sydney, halo. Senang sekali disapa dari Sydney. Morowali juga Brastagi, Gorontalo, Binjai, Kendari, Parepare. Wah, banyaknya. Poso. Kemarin juga Pester udah dapat juga kesaksian dan disertai juga ada tanda kasih, yaitu kayu hitam dari Poso. Kami udah pasang. Jadi semua berkat-berkat yang saya dapatkan, saya suka kasih seperti misalnya cindera mata, saya pasang dari tamu-tamu yang datang dari, karena tempat kita melayani yang datang dari, bukan dari Balikpapan saja, dari luar kota Balikpapan, luar pulau, dan bahkan dari luar negeri. Jadi mereka bisa juga melihat karya-karya Tuhan. Halo, shalom semuanya. Saya menyapa yang ada di Instagram. Puji Tuhan, yang di Instagram ini juga pelan-pelan mulai penontonnya naik ya. Puji Tuhan, Pastor coba menyapa juga sudah 4 hari di Instagram. Samarinda menyapa, Shalom, Yungsal, Levi, dan semuanya. Jangan menyerah dalam segala perkara yang engkau hadapi. Kemarin Pastor juga bersama ditemani PWKI Balikpapan melayat satu keluarga yang mana anaknya dipanggil Tuhan pulang, dan saya bersyukur sekali bisa hadir menguatkan, memberikan firman Tuhan, dan juga orang tuanya juga tidak menjadi kecewa dan tidak menyangkal Tuhan. Tetapi ternyata ada kesaksian yang mana sebelum Tuhan memanggil pulang anak terkasih, orang tuanya di hari itu tiba-tiba berkata, Tuhan, aku rela. Ya, dia mendapat satu pengertian bahwa kalau Tuhan memanggil anaknya, itu berarti Tuhan sayang dan Tuhan mau untuk mengakhiri setiap apa yang menjadi pergumulan anak terkasih. Jadi ketika Tuhan ambil di pelukan sang ayah, mereka secara manusia kehilangan, tetapi secara hati mereka ikhlas karena mereka percaya Tuhan sudah kasih tempat yang terbaik di sorga. Dan ini hal yang luar biasa, dan saya mau sharing sebentar kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan menyerah dalam segala perkara. Apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita merasa sedih atau sedang kehilangan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk setiap kita. Yuk bersama-sama kita datang dengan kerendahan hati, dengan semangat dan penuh rasa syukur,
berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucapkan syukur banget di waktu ini, kesempatan ini. Kami datang kepadamu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan akal budi kami, Tuhan. Baharui, jamah, dan kami percaya saat kami memuji Tuhan, berbakti bersama live streaming, ada sesuatu yang baik, yang penuh kasih, yang datang dari surga, melimpah-limpah Engkau curahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Tuhan, lidah mulut bibir kami rindu memuji, menyembah Engkau. Dalam segala perkara, Tuhan, kami percaya banget Engkau punya rencana yang lebih baik untuk setiap kami, untuk hari ini dan hari esok yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian di Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, di-share sebanyak-banyaknya, diposting ulang, dan selama kita memuji Tuhan, dengar firman, biar banyak orang juga bersama-sama boleh merasakan mengalami cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh merasakan bagaimana kuasanya yang ajaib boleh hadir. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ketik rame-rame lalu share, Tuhan punya rencana. Ini menguatkan banget, bahkan ketika engkau sedang dalam sedih atau orang lain yang sedang dalam pergumulan, dengar pujian ini, mereka pasti puji syukur. Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ketika rame-rame, rencana Tuhan yang terbaik. Meskipun dalam melewatinya sampai ke sana ada air mata, ada kesedihan, namun ada harapan. Rencana Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terberkati banget kan? Sejak kemarin banyak banget yang request khusus pujian segala perkara. Banyak yang berkata ini lagu wajibnya Pastor Andy saat mendoakan orang. Betul sekali, ini pujian tentang penguatan dan pengharapan. Banyak orang disembuhkan saat Pastor membawakan pujian ini, baik secara online ataupun onsite. Kiranya hari ini saudara yang mendengarkan pujian segala perkara Filipi 4 ayat 13 dapat bertangan dalam Yesus, mendapatkan berkah kesembuhan dan berkah ilahi dari Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu sangat nyata, bahkan lebih daripada hidup yang fana ini. Kekal selama-lamanya Tuhan ada bersama kita. Dialah
penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, keperluanku juga Tuhan. Terima kasih. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus tak mungkin gagal. Amin. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan, kami syukuri banget. Tidak pernah Engkau sedikit pun tinggalkan kami. Amin, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali ya, yang bersama-sama live ini ramai sekali. Ayo, saya mau tanya, siapa nih yang sudah merasa menerima berkat Tuhan, terberkati dengan live streaming atau pelayanan ini? Saya. Puji Tuhan, kalau saudara terberkati, silakan komen saya. Iya, terima kasih banget kalau Bapak Ibu mau membagikan ya kebaikan Tuhan ini kepada orang-orang lain, ke WhatsApp Anda dan kepada teman-teman yang lain. Saya percaya biarlah senantiasa kita boleh selalu mengalami namanya kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, jangan lupa berbagi, sharing kebaikan Tuhan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari siapkan hati kita saat ini untuk ditaburi sabda firman Tuhan di Time for Bible. Tuhan Yesus setia. Ketika rame-rame, Tuhan Yesus setia banget. Amin. Sekalipun kau berjalan lewat lembah air mata, lembah kelangka, percaya deh. Namun tangannya selalu menopang hidupmu. Saat kau dalam ketakutan dan kesedihan, Yesus hadir di sisimu. Thank you.
Yesus berkata, jangan takut. Yesus pasti berimu kekuatan dan kelegaan, amin, dan kemenangan. Yesus Tuhan telah berjanji, tak sekalipun Dia tinggalkan. Kesetiaannya telah terbukti di sepanjang hidup ini, untuk selamanya. Kasih setianya Dia limpahkan, Dia telah curahkan. Tiada Tuhan seperti Dia, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia banget. Mana lope-lopenya? Yeay. Senang sekali ya, hadirat Tuhan begitu nyata di tengah-tengah pujian bagi Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau bertahta di atas segenap pujian ini. Saat kau dalam ketakutan, Yesus hadir di sisi kita. Dengarkan apa katanya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut lagi ya. Tuhan Yesus berimu kekuatan, kemenangan, kelegaan. Amin. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Dia tinggalkan. Kesetiaannya sungguh telah terbukti, amin, di sepanjang hidupmu, untuk selamanya. Yuk kita mau setia sama Tuhan Yesus. Ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku yang setia banget. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Tuhanku apa? Yang setia banget. Yeay. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terberkatilah mereka yang datang dalam nama Yesus. Firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14. Silakan Bapak Ibu ketik ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Setelah itu tolong disiarkan, di-share, dibagikan, diposting ulang rame-rame ya. Dan nanti pastor akan membacakan setelahnya dan kita menikmati sabda firman Tuhan, sharing dan kesaksian yang membangun, menguatkan dan memerdekakan setiap jiwa. In Jesus name.
Baik, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ada tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Banyak-banyak berdoa, karena Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Dan Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kuasa, kehendak, dan waktunya. Apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Wow. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Sedihkah engkau saat ini? Susah? Ayah dan ibu yang ditinggal pulang ke surga anak terkasih. Engkau yang melayani belum mendapatkan pintu-pintu yang terbuka. Bapak ibu yang dalam pergumulan, beban berat yang sedang menghimpit, menerpa engkau. Janji Tuhan datang hari ini, saat ini kepada Anda sekalian terkasih. Tuhan janji, Tuhan mau, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ketika rame-rame, Tuhan pulihkan keadaanku. Ketika rame-rame, Tuhan pulihkan keadaanku, dan seterusnya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Berkat yang Tuhan sediakan untuk setiap Anda yang berdoa dalam namanya, engkau menerimanya secara utuh. Katakan secara utuh. Dan di dalam berkat itu secara utuh, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil rencana Tuhan yang baik untuk masa depanmu. Iblis selalu menawarkan kecelakaan. Iblis selalu menebar intimidasi. Iblis selalu menaruh keputusasaan, rasa khawatir. Tapi Tuhan memberikan engkau berkat secara utuh. Dan ketika Tuhan sudah berjanji memberkatimu secara utuh dan termasuk masa depanmu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil daripadamu, termasuk iblis. Bagi Anda yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan bukan hanya bisa membuka jalan untukmu, Tuhan bisa bahkan membuat jalan yang baru. Sebab saya percaya, seperti firman Tuhan tadi berkata apa? Rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan untuk kita adalah masa depan yang penuh dengan baik, harapan, dan bukanlah namanya kecelakaan. Artinya apa? Kalau Tuhan yang sudah buka jalan di hidupmu hari ini, berdoalah, datang kepadanya. Tuhan Yesus hidup loh, berkuasa. Tuhan sanggup memulihkan, bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan.
Tuhan sanggup memberkati. Bahkan di bagian hatimu yang terdalam sekalipun, Tuhan sanggup untuk terangi dan sembuhkan di sana. Karena Tuhan sudah bilang, jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Bahkan ketika Tuhan mengangkat hidupmu hari ini, percayalah, tidak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkanmu. Namun apabila Tuhan menjauhkanmu dari sesuatu, namun apabila Tuhan memintamu untuk melepaskan, itu bukanlah sebuah penolakan dari Tuhan untuk permintaan dan doa-doamu, melainkan Tuhan sedang memberikan sebuah perlindungannya atas engkau dan rancangannya yang terbaik untuk anakmu, untuk ponakanmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Mari saya mengajak kita semua Bapak Ibu terkasih, sama-sama untuk kita percaya hidup kita sepenuhnya, keluarga, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan kasih. Mari kita bersehati, percaya semua ada dalam kendalinya. Ketika rame-rame, dalam kendali Tuhan, dalam kendali Tuhan, dalam kendali Tuhan. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita memang selalu lebih baik dan bahkan lebih daripada apa yang pernah kita harapkan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat penguatan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang kami boleh baca dan sharing yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Sebentar kami akan mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan sungguh-sungguh melawat kuasa-Mu nyata dan sanggup untuk menolong setiap kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Sebelum Pastor akan memberkati air minum dan minyak yang Bapak Ibu yang mau saja, Pastor akan lebih dahulu saat ini membagikan kesaksian, membacakan kesaksian, ya. Ya, lebih tepat membaca kesaksian karena ini langsung dikirim oleh pesaksi yang secara pribadi mengalami keajaiban, pertolongan, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan di Time for Testimony. Saudara merasa terberkati sebelumnya sesinya atau saat ini, saya beri waktu sekian detik untuk silakan di-share lebih dahulu biar orang lain juga yang butuh kesaksian penguatan boleh menikmati kesaksian perdana, ya, karena tiap hari kesaksian adalah perdana. Yang sudah 2 hari saya tidak saksikan lagi, saya saksikan yang fresh from the heaven, yang kemarin baru masuk saya saksikan hari ini. Kesaksian besok yang masuk hari ini besok saksikan, ya. Silakan di-share, dibagikan. Saya senang sekali kalau banyak orang terberkati dengan kesaksian juga, ya. Yang pertama datang dari 8104. Puji syukur setelah doakan oleh Pastor Andi, ya, fungsi buah pinggang ini dari Malaysia. Jadi orang Malaysia bilang itu ginjal buah pinggang. Muka dan mata saya yang tadinya bengkak
tidak bengkak lagi. Fungsi buah pinggang saya sudah membaik. Puji Tuhan, saya sekarang mau rajin ikut live-nya Pastor Andi setiap jam 6:05 subuh, itu bahasa Malaysia. Ya, saya rasa sihat, segar, dan nyaman sekali. Puji Tuhan, kesaksian dari Malaysia, ginjalnya dipulihkan. Yang akibat penurunan fungsi ginjal itu ada pembengkakan, tapi dia bersaksi setelah didoakan fungsi ginjal membaik dan bengkak di muka, di mata tidak bengkak lagi. Glory to God. Yang berikutnya dari 3585. Saya Ibu Fonet Hading di Halmahera Barat, Maluku Utara. Saya mau saksi, sungguh mujizat Tuhan nyata dalam hidup, yang mana beberapa bulan lalu saya ada sakit dan sudah sampai kecemasan. Puji syukur oleh mujizat dan pertolongan Tuhan lewat doa Pastor Andi Simon, saya sekarang sudah mendapatkan kesembuhan dan sudah bekerja kembali normal. Praise God forevermore. Glory to God. Yang berikutnya dari 6321. Saya mau bersaksi di sini, tapi juga saya mau kasih masukan. Bolehkah Pastor usul nih, kalau bisa setiap lagu pujian atau ayat itu yang disampaikan, bisakah ditampilkan gitu ya, supaya saya bisa ikut nyanyi, karena saya terberkati cuman tidak hafal lagunya. Kalau ditampilkan teksnya kan bisa. Lalu saya merespon, senang sekali, tapi mohon maaf kami belum memiliki support system. Iya, jadi saya juga rindu, seperti saya katakan berkali-kali, seperti channel-channel lain yang maju, yang support sistemnya bagus, timnya sudah ada, supaya waktu pastornya atau hamba Tuhannya, pendetanya sharing gitu, ada support system, misalnya lagu-lagunya, teksnya gitu ya, atau misalnya ada jalan-jalan, nomor rekeningnya, di mana mau didukun, atau apakah gitu info-info, subscribe dan sebagainya. Mau juga sebetulnya, cuma saya sadar bahwa belum memiliki support system. Jadi bagi saya ada atau tanpa support system, saya tetap melayani meskipun sederhana. Puji Tuhan dibalas. Ya, terima kasih. Saya pribadi sangat bersuka cita dan saya sudah mengalami banyak mujizat lewat doa ini. Ya, minyak dan air itu sangat menolong kami semuanya. Terima kasih buat masukan dan kesaksian dari 6321. Next. 1684. Pastor, saya ada pergumulan sakit tiroid ya, dan sampai di leher hingga kepala. Puji Tuhan, baru 1 bulan saya ikut live-nya Pastor, dan setiap hari saya minum air yang diberkati. Puji Tuhan, sekarang badan saya sudah fit dan saya sudah sehat, saya sudah bisa olahraga kembali, semua berkat pelayanan Tuhan lewat doa-doa Pastor Andi Simon. Ini kesaksian saya dari Ibu Rinda dari kota Samarinda. Puji Tuhan, Ibu Rinda, salam for Samarinda. Nanti ya Pastor ke Samarinda, kita bisa sama-sama mendengar kesaksian langsung ya. Samarinda, mana suaranya? Ya, kapan-kapan ya Pastor live kebaktian minggu dari Samarinda. Kalau ada yang rindu, doakan. Puji Tuhan. Baik, yang berikutnya kesaksian yang berikutnya datang dari 7955. Makasih banyak Pastor Andi Simon atas doanya. Mertua saya bernama Ibu Teresia Bali sudah disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mama mertua yang sakit-sakit boleh minta bantu doa anak atau mantunya, didoakan di sini. Pastor ini senang hati mendoakan dan Tuhan berbelas kasih menyembuhkan. Puji Tuhan.
banyak juga sebetulnya mau datang dari Singapura, dari Malaysia, dari Jakarta, dari luar kota, mau datang bawa mama, papanya. Banyak mama-mama yang rindu sekali untuk bisa ibadah bersama Pastor Andi Simon. Saya menyapa mama-mama yang terkasih, puji Tuhan. Ya, ya sebaiknya ikut memang di live streaming saja dari rumah, dari tempat tidur kan enak toh. Tapi kalau mau datang, saya nggak sarankan datang karena kasihan biaya ataupun juga resiko terbang dan lain-lain. Namun kalau misalnya memang begitu rindu, bahkan menjadi satu pengharapan, saya pesan jangan jauh-jauh hari karena pastor ini melayani minggu demi minggu. Kalau dibilang saya nanti bulan Juni tanggal pertengahan saya ke sana ya, saya nggak janji karena pastor kan tidak penggembalaan, jadi bisa saja misalnya minggu depan contoh pastor ada di Surabaya atau di Malang atau ada momentum lagi nih kan mau ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya nggak tahu kalau tiba-tiba saya tergerak untuk keluar kota, maka berarti saya pimpin kebaktian-kebaktian yang ada dari kota tersebut gitu ya. Jadi kalau mau konfirmasi datang atau di mana pastor itu dekat-dekat saja. Ya itulah memang saya seperti itu. Mohon maaf kalau tidak semua yang bisa ngikutin, yang orang banyak ikuti mesti atur ini jauh-jauh hari. Minta maaf sekali memang ada yang harus booking tiket, makanya saya tidak meminta datang dan tidak rekom datang. Cukup live streaming saja buat mama, buat papa. Ya, shalom. Ya, senang sekali menyapa tiap hari, jadi tidak harus datang. Atau tunggu saja kalau suatu hari pastor ke Solo misalnya, ya. Kemarin sudah ada undangan sebetulnya satu gereja GBI di Solo. Ya, sudah kami terimakan undangannya, ya kita berdoa. Jika Tuhan izinkan, suatu hari pastor bisa sampai ke Solo dan berdoa di Solo. Puji Tuhan. Makasih ya. Yang berikutnya kesaksian datang dari Akhiran 4826. Saya Bu Retno dari Jombang, Jatim. Ya, saya mau kesaksian bagaimana perut di sebelah kanan yang selama terasa nyeri banget. Ketika selesai ikut live-nya Pastor Andi Simon, dilayani Pastor dan diberkati air dan minyak yang didoakan Pastor Andi, puji Tuhan, Ibu Retno bersaksi sudah disembuhkan dan sakit nyeri di perutnya sudah tidak ada lagi. Ini keajaiban kesembuhan. Sembuh berkat doa, itulah keajaiban Tuhan. Tolong dibacakan pada ibadah besok pagi. Baik, terima kasih Ibu Retno dari Jombang, Jatim. Next, dari 2173. Saya ini mau bersaksi ya, bagaimana waktu saya minta doa di live streaming ini. Waktu itu suami saya dalam kondisi sakit dan sudah dibawa sampai ke Sarawak, Malaysia, Kuching, ya. Memang saya ada kerinduan setelah didoakan, jikalau kami mendapat berkat doa dengan bukti habis CT scan dan sebagainya di luar negeri ya, di Malaysia, Sarawak ini, kalau hasilnya baik, saya rindu untuk memberkati hamba Tuhan ini. Jadi saya baca apa adanya,
Dan apa yang terjadi setelah didoakan, lakukan CT scan dan sebagainya, hasilnya dinyatakan dokter maupun hasil itu jantungnya sudah bersih. Hasil CT scan dan cek di Sarawak Malaysia semuanya bagus semuanya. Dan seluruh hasil cek badannya juga bagus. Ini mujizat Tuhan yang luar biasa. Waktu saya dan suami didoakan, dalam hati saya ada ketenangan. Maka dia sampaikan, Pastor, saya rindu memberkati Pastor Andi Simon. Dan saya juga sampaikan terima kasih karena kemarin saya dapat berkat, puji Tuhan, 3 juta. Terima kasih ya buat berkat yang saya dikasih sama Tuhan lewat keluarga ini yang bersaksi atas kesembuhannya ya setelah dia periksa ke Sarawak, Malaysia. Saya sampaikan apa adanya karena saya belajar jadi hamba Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Saudara terberkati, memberkati kami, senang sekali bisa support untuk pelayanan bagi orang-orang yang kita layani. Karena kita melayani setiap hari ataupun setiap minggu, itu betul-betul kita semuanya free alias gratis. Saya andalkan berkat dari Tuhan. Saya bukan mau melayani untuk minta-minta belas kasihan atau kumpul persembahan, tidak. Tapi apabila saudara ada yang merasa terberkati, mau memberkati hamba Tuhan ini, ya puji Tuhan, apa yang ditabur kiranya dituai, menuai yang terbaik, berkat-berkat pembalasan dari Tuhan Yesus. Masih ada ini kah? Masih banyak sebetulnya. Next. 7876. Ini kesaksian saya setelah minum air yang diberkati Pastor Andi, ya, live pagi. Puji Tuhan. Usus buntu yang bermasalah dipulihkan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa baca di sini. Dari Rosalina Sulteng. Sebenarnya panjang, ada tentang jarum infus dan sebagainya. Cuman saya baca yang ini saja, usus buntu yang bermasalah dipulihkan berkat minum air yang diberkati Pastor Andi Simon. Next, 9851. Ini dari Bu Eta Dodo Kerang, tinggal di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Saya ikut live-nya Pastor Andi Simon, ya. Tapi kalau tidak sempat live-nya, saya ikut siaran ulang. Jadi saudara, kalau tidak live, siaran ulang, ini kesaksiannya. Apakah jadi berkat? Puji Tuhan, saya bersaksi hanya dengan ikut live, percaya Tuhan Yesus kuasanya, ada damai di hatiku, dan saya juga mengalami kesembuhan sehat di tubuh sampai sekarang. Puji Tuhan, juga air water yang saya angkat, saya pakai cuci muka saya. Ini kesaksiannya. Sebelumnya kulit mukanya tuh banyak hitam-hitam bekas flek. Jadi dia bersaksi ketika dia cuci muka pakai healing water, dia sekarang glowing, putih mukanya. Dia merasa puas sekali. Yang hitam flek itu tidak terasa kelihatan lagi.
sudah tidak terlalu tebal seperti dulunya. Puji Tuhan, saya sehat, saya nyaman dengan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang masih ada lagi, wow masih lumayan ini. 9699. Pastor, selamat malam. Minta tolong bacaan kesaksian kami, yaitu kami ucap syukur atas kesembuhan dari anak kami, atas penyembuhan empedunya dan batu uretra ginjal yang bengkak disembuhkan setelah minum healing water yang didoakan diberkati Pastor Andi Simon. Kami cek ke dokter USG dan hasil cek yang lain dinyatakan sembuh tanpa operasi. Sungguh indah, sungguh nikmat berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan lewat doa-doa kita bersama-sama. Ini datang dari San Francisco. Nomor depannya +1 dalam kurung 415 tutup kurung. Lalu 3 angka saya lewatin supaya untuk kerahasiaan. 4 angka terakhirnya 8041. Tapi di sini tulis nomor telepon dari Amerika Serikat, bukan kontak. Tapi dia bilang ini, saya baca, Shalom Pastor Andi Simon waktu Indonesia. Nama saya Bapak Sao Fong dari San Francisco, California. Saya bersaksi setelah nonton live streamnya Pastor Andi Simon, saya itu ada sakit ya, yang sudah lama tidak berhenti. Puji syukur setelah saya ikut live streamingnya, air minum saya angkat dan diberkati, saya sembuh. Saya tidurnya enak, tubuh saya berhenti sakit, yang ada batuk sudah lama berhenti. Tuhan Yesus memang dahsyat, saya percaya dan mengimani, dan luar biasa saya mengalami kesembuhan. Saya berdoa untuk Bapak Sao Fong di San Francisco, California. Kita ngomong saya belepotan karena belum pernah ke sana. Diberkati tubuhmu, diberkati kesehatanmu, diberkati ginjalmu, diberkati setiap organ tubuhmu, pulih total in Jesus name. Puji syukur, puji Tuhan. Dan satu lagi kesaksian, dan kesaksian ini saya publish di thumbnail YouTube. Kalau saudara-saudara yang TikTok, Instagram, Facebook mau melihat kesaksiannya secara apa adanya, silakan lihat di thumbnail YouTube saat ini. Saya bacakannya dari akhiran 6338. Shalom malam Pastor Andi Simon. Di sini saya bernama Agustinus Orosoma, asal Teluk Bintuni, Papua Barat, bersaksi tentang mujizat Tuhan Yesus terjadi dalam hidup saya melalui doa air berkat. Pastor, saya campur dengan air panas dan oleskan di tulang belakang sehingga saya disembuhkan dari kelumpuhan tulang belakang. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat ini dia. Inilah thumbnail jiwa yang berharga dari tanah Papua. Kita doakan lewat live streaming. Diberkati, sembuh dari kelumpuhan tulang belakang. Saya rindu bisa berdoa sampai di tanah Papua, karena kesaksian ini sebagai tanda Tuhan sedang melawat tanah Papua. One day, jika Tuhan izinkan,
Pastor Andy akan sampai ke tanah Papua dan berdoa di sana. Saya percaya Papua dikatakan ujung bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kiranya kesaksian ini bisa Anda bagikan bagi mereka yang membutuhkan penguatan. Baik, tadi kesaksian bagaimana mujizat Tuhan nyata lewat air doa. Banyak bertanya gimana cara mendapatkannya. Kalau di Balikpapan silakan datang ambil gratis. Kalau di luar kota, mohon maaf kami tidak ada pengiriman, tidak ada mengirim, tidak punya tim mengirim, ya. Tapi semua saudara bisa dapatkan air yang diberkati dengan cara ikut live streaming ini. Kami hadir tiap pagi. Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, siapkan air minum masing-masing, entahkah untuk engkau minum saja ataukah pengantar minum obatmu, silahkan siapkan, baik berbentuk gelas kah, botol kah, tupperware kah, atau plastik kah, siapkan. Ya, nanti sesaat lagi perserahkan, angkat, Anda Bapak Ibu ikut angkat. Nanti saya berdoa mohon berkat Tuhan secara rohani, ya, dengan iman. Air minum yang engkau angkat juga akan ikut terberkati. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau saja, ya, yang percaya, puji Tuhan. Yang tidak mau, tidak percaya, tidak apa-apa. Mau komplain, boleh, hujat, jangan, ya, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Semua akan diuji dengan waktu dan firman Tuhan. Bersyukur sekali pelayanan ini bisa semakin hari saya melihat semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena ada ketulusan. Kita mau pintar bagaimanapun, termasuk ilmu agama, kalau nggak ada ketulusan, orang akan menilai sampai ke hati apa tidak. Saya bersyukur Tuhan mampukan saya melayani dengan sederhana, tapi saya belajar untuk tetap tulus. Dan upah ketulusan, yaitu saya melihat banyak jiwa-jiwa yang mengalami Kristus. Angkatlah lebih tinggi di atas kepala Bapak Ibu sebagai tanda kita mohonkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Mohonlah berkat daripadamu untuk air di tangan kami serta minyak yang kami angkat saat ini. Ya Tuhan, berkat-Mu menjadikan healing water, minyak urapan, penuh kuasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, air minum dan minyak di tangan ini diberkati. Kami terima menjadi berkat kesembuhan bagi tubuh kami atau mereka yang kami kasih, kerabat yang terkasih. Amin. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Bapak Ibu sekalian, silakan diminum dan alamilah yang namanya keajaiban kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Pastor ini secara pribadi terberkati dengan pelayanan ini. Berkat bukan dari saya, dari Tuhan. Sekalipun saya menyediakan fasilitasnya, tapi tanpa berkat Tuhan, ini air hanya menjadi air biasa. Sekalipun hari Minggu saudara nanti datang
kita siapkan makanan berkat, itu bukan dari saya, dari Tuhan. Engkau bisa menikmati fasilitas duduk nyaman untuk ibadah bersama, bukan karena saya, karena Tuhan. Engkau bisa menikmati, engkau membutuhkan healing water kemasan botol ini, saya kasih cuma-cuma, bukan karena saya, bukan berkat dari saya, dari Tuhan. Semua hanya titipan. Sebab saya sudah menerima kesembuhan dan kuasa Tuhan secara cuma-cuma, dan saya wajib harus memberikan kepada orang yang membutuhkan kesembuhan, doa, pertolongan secara cuma-cuma. Doakan terus, Pastor Randy juga bisa jadi hamba Tuhan setia, sampai Tuhan panggil saya tutup mata di dunia, buka mata di sorga, saya didapatin tetap tulus dalam melayani. Kalau setia, ya Tuhan yang tahu. Tapi kalau tulus, Bapak Ibu yang bisa merasakan. Kiranya pelayanan ini bisa terus menjangkau lebih banyak jiwa, supaya di Indonesia khususnya dan semua orang dimanapun menyaksikan live atau pelayanan ini boleh mengenal, boleh tahu, boleh merasakan kasih dari Tuhan Yesusku. Tuhan dari sorga datang ke dalam dunia untuk mencurahkan segala kebaikan, rahmat, pengampunan, dan keselamatannya. Sehingga kita boleh nanti satu hari kelak dibawa pulang ke sorga. Yeay! Karena Yesus sudah menebus kita, menebus roh kita, membayar dosa-dosa kita. Kita masuk sorga bukan karena kita orang sempurna. Saya berbuat ini melayani dengan tulus, mengasihi, berbagi, bukan supaya saya masuk surga, bukan. Karena tidak ada kesalehan perbuatan baik apapun yang bisa manusia lakukan yang dapat membuka pintu surga, nggak ada. Saya melakukan pelayanan dengan tulus, berbagi, menjadi berkat, karena saya adalah warga surga. Sebagai representatif, bagaimana di surga karakternya orang surga, itu ya begini, suka menolong, bukan maki-maki orang, bukan panas hati, bukan pendendam. Saya sedang mempresentasikan surga di bumi, karena saya rindu sekali supaya setiap orang nanti masuk surga, ketemu Tuhan Yesus. Di sanalah kebahagiaan kita sampai selama-lamanya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan tahu setiap hidup kita. Bagi Anda yang masih merasa kadang-kadang cemas, khawatir, saya mau bawakan pujian ini sebagai penghantar kita masuk di hari yang baru. Setelahnya kita doa berkat, lalu terimalah berkat dalam namanya yang kudus. Tuhan memberkati kita, mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau terang cahaya kemuliaannya, dan kasih karunia shalom beserta kita. Dimanapun engkau berada, setiap Bapak Ibu terkasih dan keluargamu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Engkau dalam perjalanan, ya, tamu-tamu terkasih akan datang dari luar kota ke Balikpapan atau perjalanan kerja, pelayan tugas, disertai, diberkati Tuhan dalam berkat dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini engkau semua jadi saksi, ya, sehat-sehat dan panjang umur, sukacita. Semua berkat ini terimalah. Juga saya berdoa diberkati lumbung-lumbung di dalam rumahmu,
Diberkati semua pelayanan Bapak Ibu terkasih. Setiap apa yang Bapak Ibu doakan, minta dan perlukan, Tuhan itu kaya loh. Tuhan sanggup menyediakan, mencukupkan. Dalam nama Yesus, saya mengucap syukur kepada Bapakku di surga. Saya materaikan doa-doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.